Baksin bin Ali Al-Abbas, Al-Habib Bang Hussein, dan yang kami hormati Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Riyad, para kiai, para sepuh bin sepuh, Bapak Ketua RW 11 Pondok Baturoyo, para Ketua RT 1 sampai 5 Pondok Baturoyo, para alim, para kiai, para ustadzah yang kami hormati. Pertama kami ucapkan terima kasih atas hadirin hadirat sekalian dalam rangka perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Syuhada Pondok Baturoyo. Yang kedua, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan perayaan Maulid Nabi ini banyak kekurangan, banyak kesilapan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin rahmatullah, marilah kita lanjutkan acara pada siang hari ini dengan Al-Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Riyad. Kepada beliau waktu kami haturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti thayyibin tahirin wa jami' ashabi Rasulillah wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami' ibadillahi salihin khususan sadatina alawiyyin wa masyayikhina fid din wal ulama'il amilin wa jami' walidina wa walidikum amin wa jami' walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin khususan fi hadhil qaryah. Sya'unillah lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dumateng sedaya para habaib, para kiai, para asatid, para sepuh lan bini sepuh, wabil khusus Al-Fadil min sulalatil afadil Habib Hussein bin Umar Al-Abbas, Al-Habib Muhsin bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Haddad, Habib Muhbar bin Umar Al-Jufri, dan Habib Abdullah As-Sakaf yang hadir pada malam hari ini, serta seluruh guru-guru kita, ulama kita, kiai kita, ustadz-ustadz kita yang hadir siang hari ini semuanya saja. Mudah-mudahan para habaib, para asatid, para kiai, para ulama diberi sehat walafiat, diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya, diberkahi rizkinya, diberkahi keturunannya,
Mudah-mudahan semuanya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masjid Jami Syuhada Pondok Matoroyo serta seluruh pengurus masjid, semuanya saja kita doakan mudah-mudahan selalu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat wal afiat, berkah umur, berkah rezeki, berkah keturunan, dan semuanya diberi ma'unah pertolongan dari Allah untuk istiqomah dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Bapak pengurus atau Bapak RT RW, Bapak Lurah yang hadir dari pemerintahan sedaya mawon ingkang rawuh, mudah-mudahan semuanya mendapatkan qabul hajat, semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di majelis mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kalau berkaitan dengan Maulid Nabi, maka yang paling istimewa adalah sejarah atau akhlak atau kemuliaan atau keagungan, kebesaran Rasulullah SAW. Karena semua yang berkaitan dengan Nabi, yang berhubungan dengan Nabi, yang punya ilaqah, keterkaitan dengan Nabi, pasti akan jadi mulia berkat Nabi. Siapa saja, para sahabat Nabi jadi mulia, menjadi generasi termulia, bahkan menjadi satu generasi yang kemuliaannya tidak bisa ditandingi generasi setelahnya, meskipun generasi setelahnya lebih alim, lebih ahli ibadah, lebih mulia. Tapi kemuliaan sahabat, walaupun paling kecilnya sahabat, tidak bisa disamakan atau ditandingi dengan generasi lain, sekalipun dengan ilmu yang luas, sekalipun dengan ibadah yang hebat. Kenapa? Karena kemuliaan sahabat adalah kemuliaan yang Allah berikan khusus, tidak diberikan kepada lainnya. Apa itu? Kemuliaan menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan mendengarkan nasihat langsung dengan telinganya suara Nabi. Kemuliaan sholat di belakang Nabi. Kemuliaan berjuang bersama Nabi langsung, mencium tangan Nabi, melihat keindahan Nabi, wajah Nabi, akhlak Nabi langsung. Matanya diizinkan oleh Allah dimuliakan dengan menatap sosok makhluk termulia, sehingga kemuliaan ini gak bisa dikejar dengan ibadah sehebat apapun, ilmu setinggi apapun, dengan para tabi'in setelahnya. Ada tabi'in yang lebih mulia, lebih alim, lebih banyak ibadahnya dari sahabat banyak. Tapi kemuliaan sahabat tadi yang meskipun ilmunya kalah dengan tabi'in, ibadahnya jauh dengan tabi'in, kemuliaan sahabat itu tetap ulama sepakat, ulama ahli sunnah sepakat, kemuliaan sahabat tidak bisa tertandingi dengan ilmu dan ibadah. Karena apa? Kemuliaan menatap wajah Nabi adalah kemuliaan khusus yang Allah berikan kepada orang-orang khusus. Namanya fadl min Allah, pemberian cuma-cuma dari Allah. Memang Allah pilih mereka. Allah pilih generasi yang hidup di zaman Nabi, namanya sahabat, dengan segala macam kemuliaan barokah Nabi Muhammad SAW. Kemudian para ulama ahli sunnah sepakat, para tabi'in, generasi setelah sahabat tabi'in yang nggak lihat langsung sahabat, nggak lihat langsung Rasulullah, itu kemuliaannya diukur bukan kealimannya, bukan ahli ibadahnya, tapi afdhalut tabi'in, utamanya tabi'in adalah yang paling banyak duduk dan cari ilmu dengan sahabat. Semakin banyak duduk dengan sahabat, duduk hubungan, ada hubungan mujalasah dengan sahabat. Jadi ada tabi'in yang ketemu sahabat 20, sama tabi'in yang ketemu sahabat cuma 10. Yang mulia yang ketemu sahabat 20 ini. Lebih banyak ketemu sahabat, lebih mulia. Kenapa? Karena lebih banyak ngambil keberkahan sahabat, yang sahabat ini bersumberkan keberkahannya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kejadian
di satu masa generasi tabi'in. Setelah sahabat namanya tabi'in, setelah tabi'in namanya. Generasi setelah tabi'in. Ada paceklik, ada kemarau panjang yang sudah sholat istisqa, sudah berdoa minta hujan, belum dikasih. Kemudian salah satu tokoh dari tabi'in ini mengumpulkan, siapa di antara kalian yang pernah melihat tabi'in yang paling banyak? Lihat tabi'in yang paling banyak, dikumpulkan. Oh fulan, ada namanya fulan bin fulan misalnya. Ini duduk dengan banyak tabi'in. Maka dipanggil, didudukkan di satu tempat, kemudian bertawasul kepada Allah dengan kemuliaan mata seorang tabi'in yang melihat banyak tabi'in. Dan tabi'in melihat sahabat melihat Nabi, bertawasul dengan kemuliaan orang tersebut, minta sama Allah diturunkan hujan. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu juga zaman tabi'in, pernah juga musim kemarau, maka tokoh dari tabi'in ngomong, siapa yang paling banyak duduk dengan para sahabat, yang punya hubungan banyak dengan sahabat, duduk dijadikan wasilah untuk permohonan doa, karena mereka punya kemuliaan mata yang menatap orang-orang mulia. Bagaimana seorang sahabat yang menatap wajah orang termulia Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Sehingga ada banyak kemuliaan yang tidak ditempuh dengan ilmu, walaupun ilmu mulia luar biasa. Ilmu itu satu hal yang sangat istimewa. Bahkan orang biasa akan jadi mulia dengan ilmu, diangkat derajatnya tinggi dengan ilmu. Tapi ada hal-hal kemuliaan yang tidak didapatkan melalui ilmu saja. Ada kemuliaan namanya mujalasah, duduk dengan orang-orang mulia, melihat wajah orang mulia, bertabaruk dengan orang mulia, mendapatkan doa khusus dari orang mulia. Itu kemuliaan semacam itu yang tidak bisa diraih oleh orang yang cuma sekedar belajar ilmu. Bahkan belajar ilmu kalau ilmunya nggak manfaat bahaya. Kalau ilmunya cuma buat kesombongan bahaya. Keberkahan ilmu harus dibarengi dengan ketawaduan, dengan keberkahan guru, keberkahan orang soleh, didoakan orang soleh, duduk di tazkiyah, dibersihkan hatinya oleh orang soleh supaya ilmunya manfaat. Maka mujalasah, duduk dengan orang-orang mulia, melihat orang mulia, ambil berkah orang mulia, bahkan dapat doa dan sirnya orang mulia, itu adalah kemuliaan-kemuliaan yang kadang-kadang bukan kasbi tapi wahbi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu kasbi harus belajar, ngapalin, kadang harus belajar 12 tahun, 13 tahun, 20 tahun, dapat ilmu mulia dia Allah. Kemuliaan dengan kasbi. Tapi ada kemuliaan wahbi, kemuliaan yang diberi sama Allah tanpa ikhtiar, seperti kemuliaan sahabat ini. Sahabat gak pernah minta lahir sama Nabi, sahabat gak pernah mohon hidupnya bersama Nabi, tapi Allah pilih mereka hidup sama Nabi, melihat Nabi, diberi hidayah, mengimani Nabi, ditaruh cinta yang kuat kepada sahabat, dalam hati sahabat kepada Nabi, maka sahabat jadi generasi termulia berkat Nabi Muhammad SAW. Dan tatapan mata ketemu mata yang bersambung dengan orang-orang mulia ke atas sampai mata Rasulullah SAW, itu juga kemuliaan khusus. Jadi kadang-kadang ada orang nggak sadar dia itu diberi kemuliaan sama Allah, jumpa orang-orang soleh. Orangnya awam, bukan orang alim tapi senang ziarah orang soleh. Ada orang soleh ziarah, minta doa, minta berkah. Ada ulama datang minta berkah. Ada kiai datang minta berkah. Ada habaib datang. Ketemu banyak orang. Maka ini kemuliaan semacam ini kadang-kadang keberkahannya, keistimewaannya melebihi orang yang mujahadah dalam ibadah. Orang yang ibadah mujahadah mulia dia, istimewa dia. Tapi ada kemuliaan yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orangnya, bahwa dia diizinkan oleh Allah dulu dengan orang-orang mulia, menatap wajah orang mulia. Orang mulia ini dulu menatap gurunya, gurunya menatap gurunya lagi, gurunya menatap gurunya, nyambung sampai Rasulullah SAW. Termasuk yang kita lihat di depan kita, di para syibah kita, guru-guru kita, ulama kita, habaib kita, mereka matanya menatap abahnya, ketemu abahnya, matanya bertatapan dengan abahnya, ketemu abahnya lagi, abahnya ketemu, karena sangat dan nasabnya nyambung, maka mata ketemu mata, mata ketemu mata, terus sampai kepada mata termulia yang pernah ada di alam semesta, Nabi Muhammad SAW. Bahkan tangannya
cium tangan abahnya, abahnya cium tangan abahnya, abahnya cium tangan abahnya, terus sampai kepada tangan termulia yang pernah ada di alam semesta, tangan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ulama, kiai, ustadz yang punya guru tapi sanatnya nyambung sampai Rasulullah, sangat ilmunya bersambung sampai Nabi, maka mereka juga punya keumuman. Mereka natap kiainya, gurunya di pondok pesantren, di majlis, dan gurunya mata ketemu mata, tangan ketemu tangan. Kiainya karena belajar lagi dengan guru lagi, ketemu matanya. Kiainya belajar dengan guru lagi, terus karena ilmunya bersambung dari guru ke guru sampai ke Rasulullah, maka tangan dan matanya bersambung kepada Rasul. Luar biasa. Sambungan kepada Nabi menjadikan istimewa seseorang. Sambungan sanad atau sambungan nasab. Kalau ulama yang sanadnya ilmunya nyambung sama Nabi dan dia jalannya gak nyimpang dari gurunya, maka dia bersambung sanadnya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau para habaib yang nasabnya jelas nyambung kepada Nabi, maka nasab semuanya nyambung kepada Nabi. Maka kemuliaan itu bukan diraih dari kasbi, bukan diraih dari usaha, tapi memang Allah memberikan kekhususan orang-orang tertentu diberi kemuliaan semacam. Sallallahu Nabi Muhammad.